Makanya Sayyidina Umar singa padang pasir kan. Siapa yang berani sama Sayyidina Umar? Oh, sebelum masuk Islam sampai masuk Islam gak ada yang berani pak. Setan kalau ketemu Sayyidina Umar, setannya yang minggir. Ada Umar tuh minggir dah. Lewat dalam satu gang, setannya minggir. Apalagi manusia. Orang hijrah semua sembunyi, Sayyidina Umar terang-terangan jalan dia sambil berucap, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, hadapi saya di perbatasan. Siapa yang mau anak jadi yatim, bini jadi janda, berarti mati lakinya. Loh, jadi janda, anak yatim, yang meninggal siapa? Suaminya kan, lakinya kan, gak ada yang berani pak. Tapi begitu berhadapan dengan istrinya, Masya Allah, datang seorang sahabat mau ngadu soal istrinya. Dia dengar depan pintu, hah? Lagi diomelin yang di dalam. Wah nggak jadi dah. Keluar sini Umar, sini. Kenapa? Nggak jadi. Emang mau ngapain? Mau ngadu sebenarnya. No, bini di rumah galak banget. Begitu pas dengar, ternyata Sayyidina Umar yang di dalam juga mantap tuh. Lebih. Tapi kok engkau ndak ada suara sedikit pun ya? Ini jawabannya. Bu, apa kata Sayyidina Umar? Bagaimana aku harus marah kepada istriku? Dia yang masak buat aku, dia yang menjaga anak-anakku, dia yang melayaniku dengan baik. Dengan sebabnya aku selamat dari maksiat, dengan sebabnya aku selamat dari dosa. Kalau hanya untuk diam saja, kenapa aku tidak bisa? Dia sudah menyelamatkan aku dari dosa dan maksiat tuh. Bu, berarti apa itu pesan Sayyidina Umar? Servis, benerin. Woi, lu udah ngomel, marah, pakai daster, sobek, minyak angin, balsem, kampak lagi, masuk kerokan. Kaget suami, oh Allah ini macan nih. Oh bukan, saya pikir macan badan dikerok semuanya. Pakai minyak apa tuh yang pahit-pahit tuh, kalau dijilat pahit kali nih, pedes. Malam pakai masker lagi, walailah, bengkoang, rendang. Rumah tangga kalau mau bahagia, suami istri harus bagus. Nanti anak-anaknya juga ikut bagus. Doakan anaknya. Kalau suami istri udah nggak bagus, nanti anaknya kena tuh. Berapa banyak laki bini yang berantem, anaknya yang dicekek. Ada nggak? Suami marah sama istri, anaknya dibunuh. Istri malah sama suami, anaknya yang dibunuh. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita sebagai anak punya ayah yang sabar, punya ibu yang sabar. Dengan kesabaran ayah ibu kita, alhamdulillah kita masih hidup pak. Coba kalau emak kita kemarin gak sabar, bapak kita gak sabar, gak sampai pak umur kita seperti ini. No, di Jogja ada kejadian, pengen family gathering, istrinya mau nyusul suaminya, ini anak nangis mulu. Dikasih apa juga nggak ngerti, digendong nggak ngerti, diajak main nggak ngerti, diangkat nggak ngerti. Akhirnya anaknya didudukin baru diem. Didudukin. Kamu diangkat nggak diem, digendong nggak diem, didudukin diem. Bukan didudukin ditaruh, didudukin. Ya keduket anaknya, mejret. Ya. Ada lagi kejadian, seorang ayah ditinggal istrinya, kerja, nangis mulu nih anak, dipegang lehernya, diem. Wah diem dipegang lehernya, cuman kenceng nekennya, dicekek. Coba, untung bapak kita nggak nyekek kita dulu. Untung emak kita nggak nyekek kita dulu. Coba kalau kita dicekek, nggak ketemu saya sama ibu, nggak ketemu ibu bapak sama soulmate, udah dicekek, betul nggak?
Bersyukur kamu nih bisa sekolah sanawiyah, sekolah aliyah, karena ibu bapakmu sabar. Coba kalau kamu direndam di laut, lupa ngangkat, apa nggak meninggoy kamu? Meninggal. Hah? Makanya kalimat Allah kepada orang tua itu dahsyat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diam aja nih. Allah. Setelah Allah perintahkan kita untuk tidak menyekutukannya, perintah yang kedua apa? Berbuat ihsan kepada ibu bapakmu. Santri pasti tahulah beda ihsan sama ma'ruf. Kalau ma'ruf cukup di dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kamu punya ibu bapak yang beda agama, kamu tetap bakti, tapi cukup sampai di dunia saja. Begitu dia meninggal, jangan kamu doakan. Tidak boleh kamu doakan, haram. Kalau dia beda agama sama kita. Kita muslim, dia non muslim. Tapi tetap wajib berbakti pada ibu bapak dengan cara yang ma'ruf, sekalipun ibu bapakmu non muslim. Begitu hebatnya orang tua. Tapi buat yang muslim, ihsan. Ihsan itu bukan cuman saat masih hidup, sampai dia wafat kamu tetap harus berbuat baik. Apa caranya? Doakan, mohonkan ampun kepada Allah, sedekah atas namanya, hadiahkan untuknya. Itu membahagiakan dia, dan itu kebaikan yang tidak terbayar dengan uang sebesar apapun. Betul nggak? Itu kenapa disebut ihsan? Sebab kamu sebagai anak, saya, kita semua, kalau sudah berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang memang nyebelin pak, nyebelin deh. Orang tua itu ngerasa emang dia lebih tua, dia bisa ngelahirin kita, tapi kan kita nggak bisa ngelahirin dia. Makanya dia belagu. Kamu tahu apa? Gitu lah. Kamu nggak ngerti? Hah? Aku nih lebih tua lah. Berapa banyak kita debat sama orang tua, padahal salah pendapatnya, tetap aja dia merasa benar. Itulah kenapa Allah suruh kita berbuat ihsan. Sebab ihsan itu kadang-kadang keburukan orang itu kau balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Kalau orang baik kau balas baik, itu balas budi. Orang jahat kau balas jahat, balas dendam. Tapi orang baik kau balas buruk, itu nggak tahu diri. Tapi orang jahat kau balas baik, itu namanya ihsan. Tuh, akhlak yang paling tinggi tuh ihsan. Ada orang nih ngatain kita, fitnah kita, caci maki kita, datang ke rumah kita kasih duit, bisa nggak? Yang ngatain gue, nih duit nih 10.000. Ya Allah, lo yang ngatain gue, tuh ada buah-buahan di belakang, bawa pulang nih, anggur enak, apel enak. Bisa nggak? Ada orang jahat kita perlakukan baik, itu ihsan. Orang yang jahat saja kita perlakukan baik, dapat pahala. Bagaimana emak kita tadi itu yang kadang-kadang menyebalkan, bapak kita yang kadang-kadang menyebalkan, suka sotoy, suka sok tahu, ngerasa benar, ngerasa hebat. Tetap kamu ihsan sama dia. Nggak boleh kamu merasa lebih hebat dari dia. Gimana pun, sebab dialah kita ada. Betul nggak? Sebab mak bapak lah kita di dunia ini lahir. Memangnya kamu lahir dari paralon wafin? Memangnya lahir dari got? Bayi keluar. Mau apa? Coba. Ya, betul nggak? Itulah kenapa doa orang tua mustajab. Maaf ya Bapak Ibu, maaf. Kita kalau mau minta doa biasanya kan ke kiai. Kenapa?
ibadahnya lebih bagus, doanya lebih banyak, istighfarnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, fokus mengajar, fokus mengabdi buat agama, buat ilmu. Datang kita ke beliau, Pak Kiai doain saya, Pak Kiai doain keluarga saya. Berharap karena ibadahnya, karena zikirnya, karena kebaikannya pada agama, doanya mustajab. Tapi kalau ibu dan bapak, sekalipun ibu bapakmu pendosa, ahli maksiat, tukang judi lagi tuh, bandar togel, kalau dia udah doa buat anaknya, itu doa tidak ada hijab. Maaf, walaupun seorang ibu, maaf, dia pelacur PSK, kalau sudah didoakan anaknya, doanya itu mustajab. Tapi jangan kita yang datang, doain saya teh, ya itu lain, ini kamu bukan anaknya kamu. Tapi buat anaknya, walaupun itu perempuan pelacur, doanya didengar oleh Allah. Mau lawan kamu, apalagi mak bapak kita orang baik. Pelacur saja, kalau dia orang tua buat anaknya, doanya mustajab. La hijab bainahu wa bainallah, nggak ada hijab antara dia dengan Allah.